Selamat malam, perkenalkan nama saya Michelle Valentina. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai kasus anak korban KDRT dengan PTSD. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari observasi saya mengenai kasus berikut. Kekerasan dalam rumah tangga atau yang sering disebut dengan KDRT. KDRT adalah tindakan yang melibatkan penyiksaan fisik, emosional, seksual, atau ekonomi oleh salah satu anggota keluarga terhadap anggota keluarga lainnya. Biasanya terjadi dalam hubungan pasangan, orang tua dengan anak. KDRT ini bisa berupa pukulan, penghinaan, ancaman, kontrol berlebih, ataupun pelecehan seksual yang seringkali berlangsung secara berulang dan sistematis. Faktor penyebabnya ini banyak sekali, meliputi dari ketidakseimbangan kekuasaan, atau juga ada tekanan ekonomi, atau juga ada penyalahgunaan alkohol atau narkoba, serta pola asuh yang keras. Dampaknya bagi anak apa sih? Bagi anak itu yang pertama, anak-anak menjadi anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan KDRT umumnya dapat mengalami berbagai dampak negatif secara fisik, emosional, dan sosial. Secara emosional, mereka mungkin menderita kecemasan atau juga yang biasa disebut dengan anxiety, atau juga mereka mengalami PTSD seperti contoh kasus berikut. Mereka juga sering merasa bersalah atas kekerasan yang terjadi dan mengalami kesulitan dalam membangun hubungan kepercayaan dengan orang lain. Dalam aspek sosial, anak-anak ini mungkin menunjukkan agresivitas, isolasi diri, atau kesulitan berinteraksi di lingkungan sekolah. Profil klien yang saya observasi ini bernama KA, yang tentunya aja inisial, berusia 16 tahun dengan jenis kelamin perempuan, pendidikan di kelas 1 SMA. Latar belakangnya dia tinggal bersama kedua orang tuanya dan mengalami kekerasan fisik dan verbal sejak usia 8 tahun. Sehingga dia merasa tidak aman setiap berada di dalam rumahnya. Deskripsi keluarganya, ayahnya bekerja sebagai buruh harian dan mempunyai temperamen yang tinggi, sering melampiaskan stres pekerjaan pada keluarga. Sementara ibunya ini tidak bekerja atau ibu rumah tangga, pasif dan takut untuk melawan suami. Lingkungannya ini dia bertinggal di pemukiman padat, hubungan dengan tetangga yang minim, dan kondisi ekonominya rendah, sering kekurangan kebutuhan dasar, dan dinamisasi keluarga tidak harmonis, anak merasa tertekan. Deskripsi klien yang saya observasi yang pertama, dia mengalami korban kekerasan fisik dan verbal berulang. Yang kedua, dia mengalami gejala PTSD, yaitu kilas balik, mimpi buruk, hiperwaspada, sulit percaya orang lain. Yang ketiga, perilakunya yaitu sering menyendiri, prestasi sekolah menurun, gangguan tidur, dan populasi khususnya yaitu korban kekerasan trauma masa kecil. Prognosisnya, yang pertama, peluang pemulihan cukup baik dengan intervensi tepat. Hambatannya, lingkungan keluarga tidak mendukung. Diagnosisnya yaitu PTSD atau Post Traumatic Stress Disorder, kilas balik, mimpi buruk, hiperwaspada, menghindari trauma, suasana hati buruk. Kelebihan dan kelemahan klien, yang pertama kelemahannya, takut otorisasi, sulit membangun hubungan dengan sosial, emosi tidak stabil dan sering merasa bersalah. Kelebihannya, semangat belajarnya masih ada meski prestasinya menurun. Kemampuan menggambar sebagai sarana ekspresi emosi juga ada, sehingga klien merasa lebih nyaman ketika bisa menggambar. Hambatan dan ancamannya, yang pertama adalah lingkungan keluarga toksik, yang kedua resiko kekerasan berlanjut tanpa intervensi, ketiga ketergantungan ekonomi keluarga pada ayah.
Peluang yang diketahui dan dicoba klien yaitu dukungan dari guru di sekolah, sekolah membantu menghubungkan dengan layanan profesional. Terus kedepan kepada konselor melalui terapi seni. Layanan yang saya lakukan ada 3, yang pertama layanan konseling perorangan, layanan konseling traumatik, dan layanan konseling keluarga. Evaluasinya dari semua hasil observasi dan layanan yang telah dilakukan memiliki dampak perubahan positif. Yang pertama, mulai membuka diri melalui terapi seni. Yang kedua, mimpi buruk mulai berkurang. Yang ketiga, minat pada aktivitas sekolah meningkat. Tapi ada aspek-aspek yang masih harus diperhatikan, yaitu pertama, klien masih takut untuk pulang ke rumah, dan trauma pada ayah masih belum sepenuhnya pulih. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Terima kasih.